Kak. Ini kenapa? Kak. Bentar. Kananda. Bukan. Ini bukan. Kak Deva. Kak Deva. Saat kami sedang mendiskusikan untuk membantu seorang warga, tiba-tiba kami dikejutkan oleh salah satu tim yang seolah diarahkan menuju satu titik tertentu. Kena. Ada yang ikut dari pasar kayaknya. Kenapa? Sosok yang tiba-tiba saja muncul membuat Frisly bergegas mendatanginya. Fasya, Ya. saat ini Kananda juga mungkin mencoba untuk ngunci dia, tapi sosok perempuan ini memberi gambaran. Bahkan kalau yang tadi kamu maksud sentuhan fisik, aku tuh dapat gambaran Kak ketika ada yang tertarik atau misalnya berkunjung ke daerah sini, dia bahkan yang dia lakukan itu semacam menjilat. Jadi lidahnya itu keluar, makanya dari tadi dia senyum. Sekarang dia lagi ngebuka mulutnya, lidahnya panjang banget. Dia ngejilat dan itu bisa menimbulkan di kulit kita itu kayak memar, semacam memar. Ya. Tapi kalau tadi dibilang semacam pasar gaib, saat ini jujur aku bahkan ngelihat aktivitas seperti transaksi antar dunia jin. Ya. Kayaknya ada sesuatu yang ditawarkan Betul. nih. Jadi ini kayak kehidupannya manusia, Fasya, yang dimana itu ada yang namanya jual beli, Fasya. Ada pembelinya, ada penjualnya. Nah, Oh, jadi betul. astagfirullahaladzim. Iya benar. Ya, Ini ya. sesuatu yang ditawarkan Kak, tapi bukan seperti makanan atau apapun, Ya. melainkan dia tunggu. Assalamualaikum. Kalau kamu ingin berkomunikasi, kamu bisa komunikasi sama saya. Apa? Aku boleh minta night vision? Tim boleh minta tolong matikan lampunya? Fasya, pinjam tangan kamu. Pelan-pelan, mendekat. Tapi jangan kaget kalau ngerasa basah karena saat ini yang aku undang sosok si perempuan dengan banyaknya sosok anak kecil di sekeliling kita. Tapi coba Fasya, banget ya di sini ya. ya gerakin sampai kamu benar-benar ngerasa udah nggak cukup, udah nggak kuat dan udah cukup. Gak apa-apa, pelan-pelan. Tapi yang dia bisikin, transaksi yang dimaksud adalah menginginkan tubuh atau wadah dari manusia sehat yang dibuat Sakit. ya. Tim, nyalain Tim tolong nyalakan lampu. lampu. Aduh gila, ini aku keringetan banget. Nggak, sebentar, aku masih belum mengerti. Berarti transaksi yang dilakukan di pasar gaib itu malah seperti menawarkan tubuh manusia. Dia menginginkan tubuh manusia. Jadi hari-hari tertentu yang dimaksud itu malah bukan malam Jumat, tapi hari Senin malam. Dan ada tanggalan-tanggalannya. Ini jujur ya Fasya, kamu geseran. Dari tadi aku nggak tahu kenapa, tapi banyak banget sosok anak kecil yang makhluknya itu kayak makhluk yang biasa mencuri uang, Ya. tapi bukan makhluk itu Bukan sebenarnya. makhluk itu. Ini bener-bener banyak banget, kayak mereka ramai mengelilingi dan kayak cari perhatian dari kita. Ya pokoknya berisik aja jam segini gitu, jam 1, jam 2 gitu kan, main-main di sini. Ya dilihat ke sini katanya ada yang di sini. Tahu Pak RT-nya tuh siapa tuh waktu itu. Ke sini ngelihat ya itu ada anak-anak kecil, ada yang hitam katanya. Ada 3 di kawasan ini aja. Dan juga Visi, anak kecil yang tadi kamu ajak komunikasi yang di atas bangunan itu ada juga Iya, di sebelah sana. Di Sedang situ. main-main juga. itu juga Kak, dia duduk di atas sini. Iya. Sebentar, Sini. Kak Fris, pelan-pelan. Nah,
Saya nih warga di sini, udah lama di sini, teman-teman keluarga saya lagi ada yang sakit. Keluarga lagi ada yang sakit. Iya, sakit. Udah seminggu lebih. Berapa? Ya, udah seminggu lebih. Seminggu lebih sakit. Iya, terus kenapa, Pak? Ya, pokoknya tolong ditengokin dulu. Tapi sebentar kami kok. Barusan bapaknya bilang tolong bantu keluarganya ada yang sakit udah seminggu kurang lebih. Tunggu. Keluarganya ada yang sakit. Apa ada hubungannya juga sama yang tadi kita bahas barusan? Maksudnya transaksi. Iya, barusan ini ngebahas soal ini loh, pasar gaib itu kan? Iya, takutnya emang ada Ada hubungannya sih. Itu juga kenapa si anak kecil itu ngebawa kita ke sini dan yang dimaksud tempat bermain mungkin sebenarnya malah dihuninya sama makhluk-makhluk lain. Betul. Bu, Terus di sini. Hah? Ini nenek yang tadi. nenek yang kakak lihat. Iya. Kananda, Ini yang mana? kak, pelan-pelan, Ananda, Nek. pelan-pelan. di mana? Itu dia jalan membongkok. Nek. Pelan-pelan Kananda. Aduh. Pelan-pelan Kananda. Nenek-nenek bongkok. Iya, nenek membongkok menggunakan pakaian batik coklat. Hah? Pakaian batik coklat, kemben coklat, kain batik juga coklat. Kebaya, iya kebaya tua, kebaya Bentar. tua. Dia di mana? Dia menuju ke sini, jalan ke sini pas ya. Pelan-pelan, pelan-pelan. Kak, pelan-pelan. Tadi kabar. Ini kan kompleks. Ini berarti bagian dari Bagian rumah. rumahnya, iya betul. Iya. Nek. Mana dia? Ini dia. Assalamualaikum, Nek. Tarik ke luar, Kak. Nek. Iya ini sempit banget soalnya di dalam Kananda. Hati-hati Kananda, awas. Pelan-pelan, pelan-pelan, pelan-pelan. Salam. Jadi nenek ini adalah bisa kita bilang penghuni atau penunggu paling tua di wilayah sini Mas ya. Nah, dulunya itu dia itu pada saat ini belum jadi bangunan ataupun apa visi. Emang ada masih jadi kebun ya. Oh, dulunya berarti tempat ini adalah kebun. Ya, dan dia itu adalah yang suka ngambilin batang-batang kayu-kayu untuk dijual sama dia pas Oh, seperti kayu bakar ya gitu pada ya. saat itu. Nah, si nenek ini sempat kayak bukan disiksa, kasusnya itu sama dengan kayak yang sebelumnya yang tanahnya dia itu diambil paksa juga. Betul. Dan juga dia itu saking sedihnya pas ya, saking sedihnya, saking apa ya bahasanya visi ya, saking galaunya atau apalah bahasa sakit hatinya dia sampai meninggal di tadi yang kita datangi gitu. Iya benar, aku juga ngelihat kalau keadaan meninggalnya tuh kayak sambil memeluk. Aku nggak tahu ya itu sebenarnya kayak harta paling berharga. Aku nggak tahu zaman dulu memang seperti itu, tapi aku ngeliat seperti ada gelang emas yang dimasukin di kotak kayu, yang itu tuh dipeluk Fasya. Terus-terusan dipeluk sama beliau sampai akhirnya beliau meninggal di tempat ini. Nenek ini aslinya itu orang kampung Kalanganyar itu. Kalau nggak salah dia itu waktu itu mau nyari kayu bakar. Dicari sama keluarga kan nggak ada. Lama-lama udah ketemu ya udah jadi tengkorak. Jadi sekarang tuh penampakannya dia ada di sini. Dia sedikit menyampaikan pesan bahwa untuk penduduk-penduduk sini, dia bilang ke kita, tolong saling peduli sama tetangga. Oh, berarti saling peduli satu sama lain ya, antara penduduk di sini. Iya, ya betul. Jadi juga saya nggak tahu, dia sempat ada yang
sempat menyampaikan juga ke salah satu penduduk di sini untuk membantu anak yang saat ini sedang sakit, pasien. Sebentar. Bapak Iya. Tunggu deh. Nyambungin dari pernyataan sosok nenek ini, kan barusan itu pas kita di tengah-tengah syuting ada salah satu warga yang menghampiri kita ya. Wah, Terus coba. bilang minta tolong untuk anggota keluarganya ada yang sakit udah kurang Atau lebih itu selama seminggu. Coba deh Ini aku minta tolong tim. Eh, Coba dicek lagi iya. bapak yang tadi temuin atau mungkin kita bisa langsung. tapi sebelumnya kita make sure dulu ini Iya. Om Asep, Kamiko ini kita nggak apa-apa emang kalau ngebantu Coba ditanya gitu. dulu. Atau Soalnya ini gimana nih? berkaitan banget sama apa yang dilihat sama Kananda dan di pasar tadi informasinya. Ntar lagi dibahas dulu, diobrolin dulu nih ya sama warga yang di sini. Kira-kira gimana nih? Udah Ya, kalau di kita sih apa ya pesannya neneknya seperti itu ya, insya Allah kita bisa bantu juga sih. Iya, dari Kananda sama Kak Frislinya ah. berarti emang menyanggupi juga untuk Iya. membantu. oh jadi Kak. Ini kenapa? Kak! Bentar. Kananda. Bukan ini bukan Kak Deva. Kak Deva, Saat kami sedang mendiskusikan untuk membantu seorang warga, tiba-tiba kami dikejutkan oleh salah satu tim yang seolah diarahkan menuju satu titik tertentu. Kena. Ada yang ikut dari pasar kayaknya. Soalnya posisinya itu kan depan-depanan Pasha sama Deva, perumahan ini ya. bangun ya. Ya udah ya. Kak Deva. Tim, tolong bantu Coba angkat dong. bantu. Siapa? Sekalian tadi udah ada yang ngecek ke bapak, udah ada yang komunikasi. Coba. Masih didiskusin ya Kamiko ya? nanti mungkin Pasha kita ngobrol dulu aja Sama bapaknya boleh deh. Yaudah yuk, Boleh. Kananda. Jadi gini, Ini barusan kenapa? si Deva mungkin saking lelahnya ya. Awas. Kasih minum dulu aja kasih coba, minum dulu. tim. Tolong dibantu minum ya? dulu. Ya, jadi apa ya bahasanya gini sih Pas ya. Emang di sini itu banyak sekali makhluk goibnya. Itu kita nggak bisa membohongi Pungkiri ya. soal tempat ini. Dan Deva emang kondisinya emang lagi sedang capek, kondisinya capek banget. Dan itu mudah untuk ditempel atau bisa mudah untuk dimasuki makhluk goib. Mengingat lagi memang omongan dari warga sekitar pun yang dimana mayoritas yang ditampaki atau yang diganggu itu para pendatang ya. Iya. Tempat ini. Yaudah, Pasha mungkin Ya udah, aku Ngobrol dulu. koordinasi dulu ya sama Kamiko coba. kita juga nunggu. break dulu aja ya. Ya kita nunggu break dulu kabar ya. dulu ya. Boleh. Yuk, Kamiko. Kananda. Dikarenakan area yang berbahaya, kami memutuskan untuk break sejenak untuk menyadarkan tim kami. Kak Frisli, kan Anda tolong bantu netralin ke Deva dulu dong. Yaudah tim, minta air. Boleh minta air, Air. tim. Minta air. Iya. Kayaknya ada hubungannya juga. Ya. Ini deh. Ada hubungannya sama anak-anak kecil yang makhluk anak-anak kecil. Betul. Yang tadi kamu temuin juga ya. Kayaknya pada usil karena kalau misalnya di sana juga lagi ada aktivitas gaib, itu pasti mereka mencari tubuh manusia dan mungkin mereka udah ngincar salah satu dari tim kita. Yang di dalam juga kayak masih tertarik gitu ya, masih kayak narik kita untuk masuk ke dalam, untuk mungkin apa ya, sebenarnya mereka nggak mau diungkap, tapi mereka usil. Betul. Nah usilnya ya kembali lagi sama pendatang. Oh iya, dan kita adalah pendatang. Iya. Kayak nggak mau diungkap. Pasha kenapa Pasha? Iya, jadi ini Om Asep, bapaknya ngasih tahu ke kita kalau emang anggota keluarganya yang sakit itu udah sempat dibawa kemana-mana ke tempat kesehatan juga, tapi nggak ada reaksi apa-apa. Oh maksudnya mau minta bantuan. Mau minta bantuan ke Kananda sama Kak Frisli, mungkin emang berkenan buat ngebantu, apalagi pas kita juga lagi di sini kan. Aku sih nggak apa-apa ya, aku nggak apa-apa, apalagi kalau ini ternyata bisa meluruskan juga, bisa ngelepas juga kalau emang ternyata memang ada hubungannya, gangguannya, iya. ada hubungannya ya dari itu. Udah apa ya? Kak Devanya gimana? Apa? Aman?
Cang Oni tolong angkat. Tolong bantu dong Cang Oni. Cang Oni. Rumah bapaknya sih nggak jauh dari sini katanya. Cuma Ayo mungkin kita ikut aja kali Iya, ya. kita Kita tanya. ikut kali ya, Tim. Tapi udah minta izin juga, maksudnya kita juga rame-rame kayak gini. udah bilang. Nggak apa-apa ya? Iya, bakalan. Ya udah yuk. Meskipun di luar rencana, tim memutuskan untuk tetap membantu warga tersebut yang disinyalir adanya gangguan mistis yang sudah terjadi lebih dari 5 hari. Permisi, assalamualaikum. Permisi Assalamualaikum. Bu. Kenalkan Fasya Bu. Ibu salam kenal, saya Frisly. Halo Bu. Nanda. Bu, mungkin sebelumnya awalnya tuh kenapa ya kok anak ibu bisa sampai seperti itu? Awalnya itu seperti apa? Mungkin ibu tahu? Oh, emang habis main aja. Berarti yang ibu tahu itu anak ibu habis main pulang, terus tiba-tiba emang ada keanehan dari anak ibu ya. Tapi awalnya itu kayak demam atau seperti apa awalnya? Jadi biasa-biasa sampai akhirnya menurut ibu sama bapak kayaknya ada yang nggak beres gitu ya sama anaknya. Dan ibunya yang lebih tahu lah. Oh, oke. Terus udah sempet bener ya Bu, udah sempet dibawa ke beberapa pusat kesehatan juga masih belum ada perubahan ya. Dia jadi nggak ngomong, diam. Kamu ngomong, diem aja. Berarti selama kurang lebih 1 minggu ini nggak ada aktivitas apa-apa ya dari anak ibu? Bener-bener mengurung diri atau seperti apa? Dia di kamar aja? Tapi kalau kamarnya digelapin. Tapi kalau ibu atau bapak ajak bicara, dia mau jawab atau enggak juga sama sekali? Paling kalau udah nyama bapak paling senyum doang nggak pernah jawab. Senyum. Pak, Bu, mungkin aku dan juga tim kita izin untuk masuk, ketemu, dan mungkin Ya. kalau emang kita berdua bisa bantu, kita pasti bantu. Boleh ya? Lampu kemerahnya matiin anaknya. Oh nggak boleh pakai lampu. Tim, berarti dimatiin. Sinar dia. Dia takut sinar. nggak suka yang terlalu Terang-terang. terang atau gimana? Ya tim, boleh tolong Mas Ep ini Tim, ya. Pakai night vision. Pakai night vision. Night vision aja ya. vision. Yuk, kita coba. Ya udah, Bu.